Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 JMPAP 2 mata kuliah Manajemen Laboratorium Mutu Pangan. Dengan saya sendiri Muhammad Afaq Yazar Pradipta dengan NIM J0305211081. Di sini kami akan membahas mengenai akreditasi laboratorium. Perkenalkan, saya Naila Gaida Putri Prabowo dengan NIM J0305211175. Nama saya Windy Anjeli Sitanggang dengan NIM J0305211198. Nah, sebelum mengetahui lebih lanjut tentang akreditasi laboratorium, apa sih sebenarnya definisi dari akreditasi itu sendiri? Nah, akreditasi itu merupakan suatu proses penilaian kualitas dengan menggunakan kriteria bahan baku mutu yang ditetapkan dan dia ini bersifat terbuka. Untuk legalitas hukumnya sendiri itu terdapat pada Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standarisasi Nasional dan juga ada Keputusan Presiden Nomor 78 Tahun 2001 tentang Komite Akreditasi Nasional. Nah, tujuan dari akreditasi sendiri itu dia untuk memberikan asesmen secara objektif, transparan, dan berkelanjutan terhadap kelayakan suatu program berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. Untuk fungsi dari akreditasi sendiri ada 3. Yang pertama itu ada perlindungan masyarakat oleh quality assurance, yang kedua itu ada pengendalian mutu oleh quality control, dan yang ketiga itu ada pengembangan mutu oleh quality improvement. Kemudian di sini ada cara mendapatkan akreditasi dari Komite Akreditasi Nasional atau KAN. Diperlukan pendamping yang mengerti tentang ISO 17025/2005. Yang pertama itu ada manual atau pedoman mutu berisi tentang sasaran dan kebijakan mutu serta pemenuhan persyaratan. Yang kedua, ada prosedur mutu berisi tentang alur proses manajemen yang diterapkan sesuai dengan persyaratan. Yang ketiga, instruksi kerja berisi tentang alur teknis yang mempengaruhi mutu. Kemudian yang keempat, berisi tentang formulir merupakan daftar isian yang akan menjadi bukti implementasi mutu dalam bentuk rekaman. Kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang cara mendapatkan akreditasi atau alur persiapan untuk mendapatkan akreditasi dari KAN. Yang pertama ada perencanaan, yang kedua penyediaan peralatan, yang ketiga uji kelayakan peralatan, yang keempat perencanaan pembuatan dokumen, yang kelima pembuatan dokumen, yang keenam pembuatan prosedur mutu wajib dan tambahan, yang ketujuh pembuatan IK atau instruksi kerja, yang kedelapan pelatihan teknis kalibrasi, yang kesembilan penerapan sistem manajemen laboratorium, yang kesepuluh pelatihan audit mutu ISO 17025/2005, yang ke-11 auditing perusahaan, yang ke-12 perbaikan audit internal, yang ke-13 praakreditasi, yang ke-14 audit lapangan, dan yang terakhir perbaikan dari audit lapangan. Kemudian di sini ada persyaratan manajemen dan persyaratan teknis tentang penggunaan ISO dari 17025. Kemudian untuk kegiatan pengujian akreditasi laboratorium harus memiliki 3 hal penting, yaitu yang pertama memiliki status hukum, yang kedua memenuhi syarat dan aturan akreditasi laboratorium, yang ketiga bersedia membayar biaya yang berkaitan dengan akreditasi kepada Komite Akreditasi Nasional atau KAN. Hal-hal yang harus dilakukan untuk sebelum kita mendapatkan proses akreditasi, yaitu memiliki sistem manajemen mutu dan kompetensi teknis yang memenuhi persyaratan dari SNI atau ISO 17025 yang telah diimplementasikan secara efektif minimum kurang lebih 3 bulan. Untuk selanjutnya itu ada tugas dari tim akreditasi. Yang pertama yaitu mengusulkan struktur organisasi dan susunan personilnya. Yang kedua, menumbuhkan pemahaman dan kesadaran sistem mutu laboratorium. Yang ketiga, inventaris SDM, peralatan, standar acuan dan bahan acuan. Sedangkan yang keempat, ada evaluasi jaminan mutu hasil pengujian. Yang kelima, membuat program verifikasi, kalibrasi, dan validasi uji profisiensi. Yang keenam, ada mengusulkan ruang lingkup pengujian. Yang ketujuh, membuat dokumen sistem mutu lab. Kedelapan, sosialisasi sistem mutu pengujian ke semua personil. Dan yang terakhir adalah evaluasi praktek sistem mutu pengujian.
Berikut ini merupakan struktur organisasi berdasarkan KAN. Yang pertama itu ada Komite Akreditasi Nasional atau KAN, termasuk ketua, sekretaris, dan para anggotanya. Nah, nanti Sekretaris Jenderal ini berkoordinasi dengan panitia teknis untuk meminta pertimbangan teknis. Kemudian panitia teknis akan menyerahkan laporan terkait pertimbangan teknisnya. Kemudian di bawah Sekretaris Jenderal ada direktur, ada tim asesmen dan laboratorium. Selanjutnya terkait dengan proses akreditasi. Nah, lama dari mendapatkan proses akreditasi dari KAN ini yaitu 132 hari. Adapun langkah-langkahnya, yang pertama, kajian permohonan. Kajian permohonan ini dilakukan selama 5 hari. Kemudian yang kedua, perbaikan kajian permohonan. Perbaikan kajian permohonan ini dilakukan selama 5 hari. Yang ketiga, verifikasi perbaikan penunjukan tim dan persetujuan dari tim auditi. Dilakukan selama 6 hari. Kemudian yang keempat, tindakan perbaikan dilakukan selama 5 hari. Kemudian penetapan tanggal dan pembayaran biaya asesmen yang dilakukan selama 22 hari. Selanjutnya yaitu proses tindak lanjut asesmen yaitu dilakukan selama 54 hari. Tindak lanjut asesmen ini dilakukan yaitu tindakan perbaikan dan verifikasi tindakan perbaikan. Selanjutnya yaitu proses dari evaluasi hasil asesmen dan pertimbangan teknis dari panitia teknis yang dilakukan selama 5 hari. Kemudian rapat KAN yang nanti direkomendasikan oleh Sekretaris KAN dan KAN Komisili selama 8 hari. Kemudian yang selanjutnya yaitu terkait dengan surat keputusannya yang selama 2 hari. Dan yang terakhir yaitu sertifikat dan lampiran akreditasi yang dilakukan selama 8 hari. Jadi totalnya ada 132 hari.